Matius 24 adalah khotbah Yesus tentang tanda-tanda kedatangannya yang kedua kali. Tanda kedatangan Kristus menurut Matius 24 diuraikan dalam beberapa ayat. Ayat 3, kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Ayat 5, orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Ayat 6, kamu akan mendengarkan deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Ayat 7, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Tetapi apa sebenarnya tanda yang perlu menjadi perhatian orang Kristen? Dan mengapa memperhatikan hal ini dapat menyelamatkan kita dari penipuan setan di akhir zaman? Mari kita gali bersama. Jika kita bertanya, apa tanda yang paling menonjol yang disampaikan oleh Yesus? Ternyata tanda yang paling menonjol adalah bahaya penyesatan. Yesus mengamarkan tentang penyesatan yang akan terjadi pada akhir zaman. Matius 24 ayat 24, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Siapakah yang rentan terhadap penipuan ini atau untuk siapa amaran ini diberikan Yesus? Kalau kita baca konteks Matius 24 mulai dari ayat 3, di sana Yesus duduk di atas bukit Zaitun, lalu datanglah murid-muridnya kepadanya bercakap-cakap sendirian dengan dia, dan mereka bertanya, katakanlah kepada kami, kapan itu akan terjadi dan apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Lalu jawab Yesus di ayat 4, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ketika dia katakan kamu, ternyata yang rentan terhadap penipuan setan ini adalah murid-murid Kristus sendiri, atau setidaknya mereka yang mengaku sebagai murid Kristus. Bagaimanakah caranya setan menipu? Kita akan mencoba melihat modus operandinya dengan kembali ke Taman Eden. Kalau kita lihat di Taman Eden, di sana ada perintah Allah. Di dalam Kejadian 2 ayat 16, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ternyata setan memiliki metode untuk menjerat. Kalau kita baca di dalam Kejadian 3 ayat 13, di sana dia katakan, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan. Dari ayat di atas kita menemukan bahwa metode setan adalah memperdaya atau menipu atau menyesatkan. Minimal ada dua hal yang dibutuhkan untuk menyesatkan atau menipu. Yang pertama harus berdusta, dan yang kedua yang sangat berbahaya adalah membuat tiruan atau tandingan dari aslinya. Mari kita lihat ada 5 metode penipuan setan dari Taman Eden yang bisa menjadi pelajaran bagi kita di abad modern ini. Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Tanda yang pertama adalah setan menggunakan tanda-tanda ajaib, mujizat, dan tanda-tanda heran. Oleh karena ular dapat berbicara di dalam bahasa yang dimengerti oleh manusia, dan dengan takjubnya manusia ini, dia terpana, dan ini menarik perhatiannya dan menjadi pintu masuk bagi setan untuk menaburkan benih-benih keraguan. Saudaraku, manusia memang menyukai tanda ajaib. Kalau kita baca Yohanes 6 ayat 1-2, sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea,
yaitu Danau Tiberias. Dan orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Mujizat, tanda ajaib, penyembuhan selalu menarik perhatian. Tetapi kalau kita baca konteks ayat Yohanes 6 ayat 66, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Banyak yang tertarik oleh karena mujizat mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Rasul Paulus mengamarkan tentang pekerjaan iblis yang disertai tanda-tanda mujizat. 2 Tesalonika 2 ayat 9. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat palsu. Bahkan Yesus sendiri mengamarkan di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Perhatikan kata-kata orang ini. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Metode yang kedua kita bisa lihat di dalam Kejadian 3 ayat 1 ketika ular itu berkata, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Metode yang kedua, setan seringkali salah mengutip, menambah, mengurangi, membumbui, atau merubah makna asli atau salah tafsir firman Tuhan. Kita akan melihat kebenaran ini melalui cerita pencobaan Yesus di padang gurun. Matius 4 ayat 3, di sana datanglah si pencoba itu dan berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi jawaban Yesus di ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ketika setan mendengar bahwa Yesus mengutip ada tertulis, maka dia merubah strateginya. Ayat 6, dia mengatakan, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Setan dengan cara yang licik sekarang ini mengutip ayat perjanjian lama, yaitu Mazmur 91 ayat 11 sampai 12 di luar konteksnya. Tetapi Kristus segera mendeteksi kepalsuan ini. Metode setan selanjutnya terdapat di dalam Kejadian 3 ayat 4 dan 5. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Yang ketiga, metode setan adalah mengajak manusia untuk mengikuti logika dan akal. Artinya, manusialah yang memiliki wewenang untuk menentukan mana yang baik dan mana yang jahat. Banyak orang Kristen yang dituntun untuk mengikuti kehendak hati dengan berkata, selama kita saling mengasihi, maka tidak penting apakah kita menuruti hukum Allah atau tidak. Tetapi Roma 13 ayat 10 mengatakan, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena kasih itu adalah kegenapan hukum Taurat. Apa arti dari ayat ini? Galati 5 ayat 13 Rasul Paulus mengatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka,
Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kita telah dimerdekakan, itu sebabnya sekarang kita melayani dengan penuh kasih. Ayat 14, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Metode yang keempat adalah mengajak manusia untuk lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ada banyak contoh kejatuhan tokoh-tokoh Alkitab karena mereka terbujuk dengan apa yang kelihatan oleh mata. Contohnya seorang yang bernama Simson. Hakim-Hakim 14 ayat 1 mengatakan, Simson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Lalu kemudian dia katakan kepada orang tuanya bahwa dia mau mengambil gadis Filistin, ambillah dia menjadi istriku. Seorang raja yang sangat dekat dengan Allah yang namanya Raja Daud. Kalau kita baca dalam 2 Samuel 11 ayatnya yang kedua. Pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, dia berjalan-jalan di atas soto istana dan tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan yang sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengingatkan bahwa kita sebagai orang Kristen, kita hidup karena iman, bukan karena melihat. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya dan bukan karena melihat. Kita harus berhati-hati dengan apa yang dilihat oleh mata kita. Metode yang kelima adalah menggunakan sesama manusia sebagai alat untuk menyesatkan manusia yang lain. Setelah ditaklukkan oleh setan, sekarang Hawa menjadi alat setan untuk juga membawa suaminya Adam dalam kesesatan. 1 Timotius 2 ayat 14 mengatakan, lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Di dalam Alkitab, setan akan menggunakan nabi-nabi palsu untuk menyesatkan sesama manusia. Di dalam Yeremia 23 ayat 16 mengatakan, beginilah firman Tuhan semesta alam, janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu, mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Mereka selalu berkata kepada orang-orang yang menista firman Tuhan, kamu akan selamat. Dan kepada setiap orang yang mengikuti kedegilan hatinya, mereka berkata, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Ayat 20, murka Tuhan tidak akan surut, sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya. Dan pada hari-hari yang terakhir, kamu akan benar-benar mengerti hal itu. Ayat 21 mengatakan, aku tidak mengutus para nabi itu, namun mereka giat. Aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka bernubuat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, inilah 5 metode penipuan setan yang telah dia gunakan untuk menggoda orang tua kita yang pertama di Taman Eden, dan tentu saja prinsip-prinsipnya masih digunakan hingga zaman ini. Kemasannya bisa saja lebih modern, tetapi intisari dari penyesatan itu tetaplah sama, yaitu menjauhkan umat manusia dari Allah sebagai Khalik pencipta mereka. Kabar baiknya, saudara dan saya tidak perlu dan tidak harus tertipu. Pertolongan kita satu-satunya hanyalah datang dari Kristus sendiri. Dia yang telah menangkal penggodaan iblis dengan ada tertulis. Firman itu adalah kekuatan. Oleh karena itu, mari kita mencintai kebenaran firman Tuhan yang akan menyelamatkan kita dari tipu daya iblis. Sekian dari saya, mari kita menggali firman Tuhan untuk memperluas wawasan dan mengharapkan terjadi pertumbuhan kerohanian. Jika Anda merasa diberkati dan dicerahkan oleh pembahasan ini, silakan bagikan video ini kepada orang-orang terkasih
dan kita akan berjumpa kembali pada episode berikutnya hanya di Depth Insight Growth. Tuhan Yesus memberkati.